Halo Sobat Tangguh semua, jumpa lagi bersama saya Anissa dalam channel Bunda Azani. Apa kabar sobat semuanya? Saya harap sobat semua ada dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Dan bagi yang sedang dalam kondisi kurang fit atau sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-harinya lagi dengan lancar. Oh iya, Sobat Tangguh pasti sudah tahu kan ada sesuatu yang besar yang hadir pada kehidupan kita semua. Seakan hal yang hadir tersebut telah membuat hidup kita tak lagi sama seperti biasanya. Hal apakah itu kira-kira? Nah, jika Sobat Tangguh menjawab, hal itu adalah datangnya wabah virus corona, yaps itu benar sekali. Sobat Tangguh pasti merasakan bahwa dengan adanya pandemi virus corona, dunia seakan berjalan dengan ribet banget. Banyak hal yang menjadi dibatasi, dan kita tidak bebas lagi melaksanakan berbagai aktivitas. Belum lagi banyak rencana dalam hidup kita menjadi tertunda. Pasti rasanya bikin kesel bukan? Ya bagaimana lagi coba, karena memang pada faktanya banyak sendi kehidupan menjadi terganggu dengan kehadiran wabah virus corona di tengah kita saat ini. Ekonomi terhambat, sektor pendidikan menjadi terganggu. Wah pokoknya banyak lagi deh sektor yang tersendat akibat dari adanya wabah virus corona ini. Termasuk sobat-sobat yang mempunyai rencana menikah di tahun ini, pasti terkena dampaknya juga kan? Wih, pokoknya dengan adanya pandemi corona ini bikin kita cukup pusing kan? Karena pasti banyak rencana kita yang mesti ditunda, diatur ulang waktu dan tempatnya, atau disesuaikan dengan keadaan terkini. Namun di balik semua itu, dunia kan tetap berputar. Hidup itu harus terus berjalan dan kaki kita harus tetap melangkah maju ke depan. Bener nggak sob? Ya maka dari itu sudah seharusnya kita tidak menjadi stuck atas keadaan yang sedang menimpa kita saat ini. Mungkin dengan keadaan ini bukan artinya kita harus rehat dalam menjalani segala aktivitas dalam hidup kita, tetapi bisa jadi kita dituntut untuk terus melanjutkan berbagai aktivitas kita dengan cara yang agak berbeda dari keadaan sebelumnya. Misalkan saja di antara kita yang menjadi penuntut ilmu, ketika sekolah ditutup atau kampus diliburkan, kita tidak otomatis menjadi orang yang hanya berleha-leha bukan? Kita tetap belajar kan, mengerjakan tugas juga, ujian, dan lain sebagainya. Namun itu tadi, kita melakukannya dengan cara yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi meeting online. Nah, sebetulnya keseharian saya sama seperti sebelumnya, hanya saja ketika di tengah wabah seperti saat ini, ada beberapa hal yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Contohnya saja seperti saya mengajar privat. Kalau dulu saya bisa bertemu langsung dengan muridnya, tapi kalau saat ini saya harus menggunakan aplikasi meeting online. Begitupun ketika dulu saya sering berkumpul dengan teman-teman untuk mengkaji ilmu secara langsung. Tapi untuk keadaan saat ini, saya sering berkumpul dengan menggunakan aplikasi meeting online. Dan ketika saya akan keluar rumah, untuk saat ini saya harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, harus menggunakan masker. Yang kedua, harus menyediakan hand sanitizer. Yang ketiga, harus membawa alat makan sendiri. Yang keempat, harus membawa tisu basah dan tisu kering. Nah, itu adalah sebagian upaya saya agar terhindar dari virus. Kadang sesekali saya mengisi waktu luang saya dengan berjualan online. Saya berjualan souvenir tauhid, obat-obat herbal, mushaf-mushaf Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, itulah sekilas tentang kegiatan saya selama di rumah di tengah wabah saat ini. Nah, jadi Sobat Tangguh semua, ayo kita sama-sama tetap berjuang di tengah pandemi ini untuk tetap menjalankan roda kehidupan, agar orang-orang di sekitar kita pun terhangat oleh panasnya dari api semangat yang kita kobarkan. Saya sih yakin di balik semua hal yang sulit yang kita rasakan saat ini, Tuhan pasti mempunyai rencana indah untuk kita semua. Dan ingatlah Sobat Tangguh semua, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi tetaplah bersabar, tetaplah berjuang, selalu berbaik sangka pada Tuhan, dan tebarlah positive thinking. Dapat tips-tips bisnis dan kisah inspiratif dari mentor saya, jangan lupa untuk subscribe channel Dewa Eka Prayoga.